Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngecek nominasi di Goodreads Choice Awards 2024, khususnya di kategori romance. Goodreads Choice Awards ini adalah acara tahunannya Goodreads, di mana mereka bakal milih buku-buku terbaik. Kita pengguna pembaca bakal milih buku-buku terbaik yang terbit di setahun ke belakang gitu. Tapi tetap Goodreads yang nentuin gitu buku mana yang jadi nominasi di kategori apa gitu. Banyak kategorinya. Fiksi, non-fiksi, fantasi, thriller, romance. Dan tahun kemarin bahkan ada kategori baru, romantasi, romance, dan fantasi. Ketentuan atau syarat yang ditentuin Goodreads untuk milih nominasinya itu, si bukunya harus terbit di periode setahun kemarin gitu. Mungkin ada yang terbit di akhir 2023 gitu, tapi kan masuk gitu ke awards tahun ini. Terus ratingnya minimal 3,5. Ini cukup rendah, tapi nggak tahu apakah tahun ini ratingnya masih segitu atau dinaikin. Terus seberapa banyak buku itu masuk shelf pengguna Goodreads gitu. Jadi walaupun kamu belum baca, belum ngasih review, belum ngasih rating, cuma masukin ke shelf want to read, atau misalnya kamu bikin shelf wishlist atau apapun, itu dihitung juga. Jadi aku mikir buku yang menang itu bakal buku yang populer gitu. Soalnya kan semakin banyak orang baca gitu, makin banyak orang tahu buku ini, kemungkinan pas mereka voting ya pilih buku yang populer. Dan setiap kategori itu ada 20 buku. Sejauh yang aku tahu ya, ini semua peraturan tahun lalu. Dan dari tahun-tahun lalu juga aku mencoba untuk baca semua buku yang masuk di kategori romance gitu. Tapi gagal. Kalian mungkin udah pernah lihat videonya. Soalnya biasanya aku itu baru mulai bacanya tuh pas diumumin gitu. Baru tahu nominasinya gitu. Hari ini misalnya aku tahu, terus aku baru mulai baca. Sedangkan baca 20 buku itu dalam periode kurang dari sebulan itu kayak susah ya. Periode votingnya juga kayak cuma nggak nyampe akhir. Ya nggak nyampe sebulan deh, soalnya pas pertengahan Desember udah diumumin pemenangnya. Jadi kayak terkejar waktu banget aku. Ya susah juga dapetin bukunya. Aku kayak tahun lalu itu mencoba beli pre-love, terus nyari buku baru juga susah gitu, karena beberapa judul memang nggak populer di sini. Terus mungkin kalian lihat juga di video book haul aku kayak, kok beli buku itu gitu. Ketika aku berhasil baca beberapa buku gitu, terus aku bikin reviewnya, ya udah kelewat pasanya. Jadi aku kayak bikin reviewnya Desember atau nggak Januari, dan itu udah ketahuan gitu pemenangnya siapa, dan orang-orang lain kayak lebih cepat bacanya dari aku, dan mereka di Januari udah move on gitu buat tahun baru, resolusi baru, baca buku baru gitu, sedangkan aku pasti ngurus ini. Jadi aku kayak males ya, udah nggak menarik lagi gitu. Jadi gagal ya, makanya video yang 2023 itu cuma satu video, padahal aku baca banyak buku gitu tapi belum di review. Jadi tahun ini aku mencoba untuk lebih awal gitu mempersiapkan diri gitu. Gak tahu kenapa aku kayak terobsesi banget, terutama yang kategori romance ya, ada 20 buku kan. Aku mencoba mulai dengan bikin shelf khusus untuk buku romance gitu. Jadi ada shelf 2024 romance gitu. Aku masukin buku-buku yang terbit tahun 2024 ke situ, dan nanti aku bakal ngeliat gitu. Atau misalnya mulai baca buku-buku yang ratingnya gede dan populer. Tapi aku baru mulai bacanya tuh bulan Juli, karena kalau misalnya baca bulan Maret, ya masih sedikit gitu buku yang terbitnya, terus kayak belum kelihatan buku yang bagus, buku yang ya belum terbit gitu, belum ada gitu, jadi aku belum tahu. Jadi belum bisa nilai gitu dari beberapa bulan itu. Ya aku tunggulah sampai memarinasi dulu gitu. Tapi sekarang udah kelihatan, di bulan September kayaknya udah kelihatan, soalnya buku-buku dari penulis yang bestseller udah keluar, udah rilis, dan itu pasti buku-buku yang masuk ke nominasi gitu. Pasti itu buku yang orang-orang baca. Aku udah baca 13 buku
dari Shelf Romance 2024 itu. Dan aku mencoba untuk baca buku-buku populer, terus buku-buku dari penulis yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya masuk nominasi kategori romance, dan juga buku-buku yang memang menarik aja buat aku. Tapi ternyata buku yang menarik itu nggak terlalu banyak orang yang baca gitu. Jadi dari rating mungkin bagus, tapi dari jumlah rating rata-rata itu, atau jumlah pembaca, jumlah reviewnya tuh nggak sebanyak buku populer. Jadi dari 13 buku yang aku baca, mungkin nggak masuk, masih banyak buku yang belum aku baca gitu. Aku kayak, aduh, deg-degan nih. Ya, aku juga nggak yakin mereka masuk romance. Soalnya ada beberapa yang, setelah aku baca, loh, aku kira ini romance. Ternyata cerita romansnya cuma dikit, atau misalnya bukan konflik utamanya gitu. Atau ternyata ini ada fantasinya gitu, dan mungkin itu kayak masuknya ke romantasi. Seperti Bright, Ali Hazelwood ini mungkin masuknya romantasi. Terus ada juga beberapa buku yang kayaknya ini masuknya ke fiction gitu, kayak lebih banyak cerita umumnya gitu daripada romance-nya, atau misalnya masuknya ke debut author, karena ini buku dari penulis yang baru nerbitin satu buku gitu, udah bagus sih. Jadi ya, aku nggak tahu berapa banyak buku yang aku baca yang akhirnya masuk nominasi, dan berapa banyak buku yang harus aku baca gitu untuk untuk menuhin obsesi aku ini gitu. Aku udah nungguin pengumuman nominasi ini dari kemarin, Selasa 12 November. Dari tanggal 11 sih, cuma aku di kalendernya emang udah ngeset tanggal 12 karena dari sejarah pengumuman Goodreads Choice Awards tahun-tahun sebelumnya, mereka ngumuminnya hari Selasa di minggu ketiga November, pokoknya belasan gitu. Pas aku tungguin kemarin itu siang itu belum ada, karena aku mikir, oh di sana masih hari Senin gitu. Tapi pas 12 malam itu keluar gitu nominasinya, dan aku kaget. Aku nggak nyangka gitu. Udah malam banget, jadi aku nggak bisa bikin video. Belum bisa gitu, jadi aku baru bisa sekarang, dan aku excited. Dan kayak nggak sabar gitu, ayo deh cepet umumin. Ya, aku juga pengen lihat nih cepet-cepet. Terus ya, pas aku ngecek itu, aku nggak sengaja lihat salah satu buku yang masuk nominasi gitu, karena udah masukin ke shelf aku kan. Terus nanti ada kayak keterangan, ini buku nominasi ini ada di shelf kamu loh gitu. Ya, aku lihat romance buku ini yang This Could Be Us. This Could Be Us, ya itu judulnya. Dan belum aku baca, dan ini nggak sengaja ya, tapi ada, terus aku kayak nggak sabar gitu kemarin malam tuh, kayak aku ngecek sekali lagi gitu. Untung aku ngeceknya di HP, jadi nggak kelihatan semuanya gitu si nominasinya. Yang ini tuh Swift and Saddle, ya, dan ini tuh udah aku baca dan aku emang suka banget, jadi aku seneng dia masuk nominasi. Dan aku bakal ngecek nih 18 nominasi selanjutnya, berapa banyak yang udah aku baca, dan ya siapa pemenangnya. Dan mungkin aku akan mulai voting juga, udah kalau misalnya buku yang aku suka gitu masuk nominasi. Ayo aku buka dulu Goodreads-nya. Aduh, takut kena spoiler, bentar ya. Aku screen recording dulu. Ayo, ini dia momen yang kamu tunggu-tunggu, Din. Nih, udah muncul nih bannernya Goodreads Choice Awards 2024. Ini opening round. Jadi mereka biasanya kayak 10 hari untuk opening round, terus nanti ada kayak shortlist, itu cuma semingguan gitu. Jadi dari polling ini atau si awards-nya dibuka ini sampai nanti pengumuman pemenangnya itu nggak akan nyampe sebulan. Jadi bulan Desember, pokoknya sebelum ganti tahun tuh kita udah tahu gitu siapa pemenangnya. Coba kalau aku klik. Koneksi. Oh, yes. Iya. Lihat. Ini terlalu banyak yang harus aku lihat. Ini nominasinya, kategorinya, dan aku seneng sama nominasinya yang romance. Ini lihat dulu si schedule-nya untuk opening round ini mulai dari tanggal 12 sampai 24. 14 hari kurang ya, 13 harian. Terus finalnya itu 26 sampai 1 Desember. Wah, cuma 6 harian. Dan biasanya di final round itu si nominasinya jadi lebih
kecil, jadi lebih sedikit sih. Kayak lebih, apa ya, jadi dari 20 itu biasanya jadi 10. Coba kita lihat dulu kategorinya ya. Fiction, iya. Historical fiction, ternyata. Oke, mystery dan thriller. Romance. Ini 3 buku ini belum aku baca. Romantasi, fantasi, science fiction, horror, debut. Oh, dia masuk debut tuh. Yang pink, audiobook. Oh, oke. Yang adult fantasy, yang adult fiction, non-fiction, memoir, sama history dan biografi. Oke. Tuh, lihat di sebelah, apa sih ini, sebelah kiri, itu ada yang keterangan nominees on yourself. Aku udah baca The Boyfriend, dan dia masuk ke kategori mystery dan thriller. Nah, yang ini, yang The Love of My Afterlife ini, dia itu nggak masuk 20 besar loh, dia di bawah. Tapi aku memang ngelihat orang-orang reviewnya lumayan positif gitu. Bukan lumayan ya, kayak positif gitu aku lihatnya, dan aku tertarik untuk baca. Tapi kok dia bisa masuk ya? Nanti kita bandingin ya sama si self romance aku itu. Terus kita fokus ke sini, yang ini Ellie Hazelwood, ternyata yang masuk itu Not in Love. Aku belum baca. Terus ada Anna Huang, dan ada yang tadi aku udah bahas, This Could Be Us. Kita klik. Jadi aku udah tahu tuh 2, 3, 4, 5 nominasi, dan aku baru baca 1. Oke. Romance. Aku takut. Ya, loading. Bentar, aku harus ngeproses ini dulu. Oke. Oke. Ada beberapa buku yang aku jagoin nggak masuk. Oke. Ini berapa ya? 4. Aku nggak bisa ngitung. 8, 12, 15. Aku nggak bisa ngitung. Aku kayak, aduh, pusing. Tuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita bahas satu-satu. Oh, ini yang How to End a Love Story, dia kan tadi masuk debut, dan ternyata dia masuk romance juga. Love Song, belum. Ini baru aku beresin. 1, Leader and Lark. Belum. Udah, Just for the Summer. Belum, udah, The Rom-Comers. Belum. Oh, Bright masuk sini. 4. Oh, berarti ada 2, Ellie Hazelwood. Tapi dia kok nggak masuk romantasi ya. Swift and Saddle 5. Christina Lauren yang The Paradise Problem 6. Udah, aku cuma baca 6. Oke, bentar, aku harus ngeproses dulu ini. Ya, gimana nyari bukunya ya? Oke. 6 dari 20. Jadi aku tinggal baca 14. Dan kayaknya ada beberapa buku yang kayak susah gitu dapetnya aku. Yang Anna Huang ini kayak aku nggak tahu harus baca nyarinya di mana gitu. Ini Kevin Kwan masuk ya ternyata. Padahal aku kira dia nggak terlalu populer gitu. Dan lihat ini kan yang 2. Ini 2 kanan di atas ini dia yang POC. Ini kayaknya African American dari covernya. Terus di bawah ada The Pairing. Ini queer romance. Kita bandingin sama self yang itu ya, bentar. Oke, ini kan self aku yang tadi. Emily Henry dapet ya. Terus Just for Summer. Bright ternyata masuk sini. Mana Bright? Oh, ini gak kelihatan. Terus Paradise Problem di Summer. Wild Love masuk. Cuma beda cover.
Not in Love, Leather and Lark, emang sih. Ya sih yang masuk tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 paling atas masuk sih, ya kan? Ya, aduh aku susah ngebandinginnya, kayak cuma bisa switch kayak gini buat ngerekamnya. Terus di baris ketiga itu yang ini nggak masuk, ini enggak, ini masuk. Ini enggak, ini masuk, ini padahal bagus banget, Lights Out. Terus yang How to End Love Story masuk, dia bahkan kategorinya dapat 2. Terus yang The Husband, ini mungkin kayaknya fiction. The Rule Book, untungnya nggak masuk, soalnya aku nggak suka. Ini Summer Romance, katanya bagus. Terus Novel Love Story, dari penulis favorit aku, nggak masuk. Terus, tuh, agak bawah ya. Ini yang Cinnamon Bun Bookstore masuk, dia padahal ada di baris ke 2, 3, 4, 5, 6, jauh banget. The Love of My Afterlife, terus yang di ini Kevin Kwan, ini juga yang This Could Be Us, Love Song for Ricky Wilde. Terus apa lagi yang paling bawah? Ini juga The Pairing, dia tuh di bawah. Udah ya, itu yang paling bawah ya. Iya kan? Iya. Jadi aku nggak ngerti gimana Goodreads milih nominasinya tuh. Memang sih kebanyakan buku yang masuk itu buku populer, tapi ternyata nggak selalu buku populer gitu. Coba kita lihat, ini tuh ratingnya, yang The Pairing itu ratingnya 3,8. Rating rata-ratanya 3,8 dan ada 2.526 rating gitu. Ada pembaca segitu yang ngasih rating. Oke, ini jadi bahan pertimbangan aku untuk tahun 2025. Kayaknya 12 teratas itu pasti masuk nominasi. Sisanya kayak random aja milih dari bawah. Dan aku kayaknya karena belum banyak buku yang aku baca, kayaknya aku nggak, ya karena yang aku udah baca juga nggak masuk nominasi, jadi kayaknya aku nggak akan voting sekarang. Tapi kalau aku juga bingung nih, ini bagus, yang masuk memang favorit aku. Jadi untuk romance aku kayaknya nggak akan voting sekarang. Tapi kayaknya sih dari sejarah pemenang tahun lalu, yang menangnya mungkin Emily Henry lagi, ini Funny Story, atau enggak apa ya, aku kayak nggak kepikiran gitu siapa yang bakal menang, karena dia yang paling atas. Dari rating dia 4,24 itu rata-rata rating, dan udah ada 600.000 lebih gitu yang ngasih rating paling tinggi. Kalau semua orang itu ngevoting buat Emily Henry, ya berarti ya udah pasti menang. Aku kayaknya mau lihat kategori lain ya. Aku mau lihat apakah buku lain, ya aku kira adalah buku romance, masuk ke kategori apa gitu. Apakah dia masuk nominasi, ya maksudnya dapat nominasi gitu. Coba dari fiction. Oke, tuh, I Hope This Finds You Well, ternyata masuk fiction. The Wedding People, belum baca sih, cuma emang menarik. Oke. Cuma itu yang aku baca, yang satu. Terus historical, nggak ada. Oh, ternyata ini yang The Paris Novel ini masuk ya. Mungkin nanti aku baca. Mystery and thriller kayaknya lumayan banyak deh aku baca. Oh, ini paling The Boyfriend aja. Terus, masuk lagi nih The Teacher. Oh, aku juga baca yang First Line Wins, tapi aku nggak suka. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang pada... Oh, Romantasi nih, coba kita cek. Oh, kelihatan banget ya si Romantasinya itu, dari covernya itu kayak judulnya dan si desain ilustratornya tuh yang kayak ada berbelit-belit gimana gitu, entah ular, entah pohon, entah ya itulah bunga. Tuh kayaknya pengen baca juga nih yang A Touch of Chaos. Terus ini juga buku kedua, tapi buku pertamanya belum aku baca. Terus yang Fantasma ini banyak banget diomongin, dan Quicksilver juga
Oke, terus kita ke fantasi. Apa bedanya? Oke. Oh, oke. Banyak yang belum aku baca juga. Oke, tapi emang ini lebih ke fantasi sih kelihatan dari itunya. Science fiction apa ya yang aku itu? Anibot. The Mystery of Time nih. Aku kira dia masuk romance. Jadi mungkin kayaknya aku bakal edit si itunya. Si self yang 2024 itu untuk ngurangin. Atau biarin aja lah. Biar aku nanti ingat gitu mana yang salahnya. Ini apa? Horor. Oke, belum ada yang aku baca karena aku nggak baca horor. Debut. Oh, ini nih yang The Truth According to Amber itu aku kira bakal masuk romance. Dan The Ministry of Time, How to End a Love Story juga. Ini aku bingung nih yang audiobook. Ya ini jadi berbagai macam kategori. Mungkin ini juga untuk apa ya? Untuk ngasih penghargaan ke voice aktornya sih. Oke. Yang adult pasti nggak akan ada yang aku kenal gerak. Ini kayak mirip-mirip romantasi sih. Ini yang fiction. Iya lucu-lucu ya covernya. Oke. Non-fiction. Apa ya? Aku kayak nggak baca non-fiction. Memoir. Prince Harry masuk nggak? Atau itu buku yang lama ya, Prince Harry? Ya kayaknya itu buku yang lama deh. Oke. Nggak ada yang menarik sih buat aku. Memoir sama biografi apa bedanya? Ini Oke. Ya udah sih, berarti udah ya. Aku juga kayaknya belum banyakan bukunya belum aku baca sih, jadi kayak aku nggak voting. Mungkin nanti sebelum opening round ditutup aku bakal milih ya mana aja gitu yang kelihatan menarik buat aku. Nah itu dia Goodreads Choice Awards 2024, terutama untuk kategori romance. Nominasinya di luar dugaan ternyata, tapi aku excited buat baca buku-buku yang belum aku baca. Dan juga untuk voting ya, kalau misalnya nanti belum beres ya aku bakal pilih aja gitu yang menurut aku menarik. Kasih tahu aku buku mana yang kamu pilih kalau kamu pakai Goodreads gitu dan kamu ikut voting gitu, pilih buku apa, kategori apa, dan mungkin alasannya kenapa. Atau misalnya ada beberapa buku gitu yang karena masuk nominasi jadi menarik gitu, jadi pengen dibaca. Aku biasanya kayak gitu. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe, and thank you for watching.